Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hubungan industrial. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya, Yusuni Firdaningsi, lalu ada Nuk Ikayana, Rahman Nurzaman, dan juga Rizky Aldan F. Untuk yang pertama, yang membahas latar belakang akan dijelaskan oleh Nuk Ikayana. Latar belakang tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan pembangunan tersebut, maka diperlukan salah satu prinsip. Prinsip dasar hubungan kerja adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan, disertai dengan proteksi jaminan sosial yang memadai, yang dapat menjamin kelangsungan bekerja dan berusaha. Harmonisasi hubungan kerja merupakan modal dasar untuk menciptakan produktivitas yang baik secara berkesinambungan. Selanjutnya ada pengertian hubungan industrial menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Guntur, hubungan industrial diartikan pula sebagai kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Yang kedua yaitu hubungan industrial menurut Hagraini. Hubungan ketenagakerjaan itu diartikan sebagai hubungan semua pihak yang terkait dalam proses produksi suatu barang dan jasa di suatu organisasi atau perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara pemangku kepentingan terhadap organisasi untuk mencapai tujuan bersama, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada tujuan dari hubungan industrial. Yang pertama, terciptanya suatu kondisi industrial atau kondisi kesejahteraan bersama antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan di perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Selanjutnya ada manfaat hubungan industrial. Yang pertama, mengamankan aset perusahaan. Yang kedua, mengembangkan modal. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dan yang terakhir, bagi pemerintah sendiri terciptanya hubungan industrial yang harmonis di setiap perusahaan yang ada di suatu negara, maka di negara tersebut akan dapat mengatasi atau mengurangi pengangguran. Serikat Pekerja. Sejarah Serikat Pekerja. Awal mulanya pada masa revolusi industri serta beroperasinya pabrik-pabrik yang mengakibatkan kondisi tidak menguntungkan bagi para pekerja, seperti upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Maka muncul reaksi di mana salah satu bentuk reaksi itu ialah tumbuhnya serikat-serikat pekerja, di mana serikat pekerja yang dilandasi oleh kesadaran bahwa apabila para pekerja berjuang sendiri-sendiri, mereka akan berada pada posisi yang lemah. Sebaliknya, apabila para pekerja berjuang bersama, para pemilik modal dan perusahaan terpaksa memberikan tanggapan, sebab apabila tidak, para karyawan tidak akan melakukan tugasnya, yang tentunya berakibat pada disrupsi proses produksi, yang pada gilirannya akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan serikat pekerja di Indonesia. Perkembangan serikat pekerja Indonesia dilalui sebanyak 4 tahap. Yang pertama yaitu serikat pekerja kolonial, serikat pekerja pada era kemerdekaan, serikat pekerja pada Orde Baru, dan serikat pekerja era reformasi. Serikat pekerja pada kolonial. Gerakan pekerja di Indonesia pertama didirikan oleh Nederland Indisch Onderwijsgenootschap atau NIOG pada tahun 1895, yaitu Perserikatan Guru-Guru Bangsa Belanda. Para guru bangsa Indonesia dalam serikat pekerja atau guru merasa tidak puas atas peran pemerintah Belanda dengan memainkan peran dalam gaya khas Belanda. Lalu di tahun 1905 sampai 1940-an,
berdiri Serikat Pekerja Karyawan Pos atau Pospon. Lalu disusul terbentuknya Serikat Pekerja Perkebunan atau Kulturbond pada tahun 1906. Serikat tersebut dipimpin oleh bangsa Belanda. Sedangkan untuk yang pertama kali dipimpin oleh bangsa Indonesia adalah Serikat Vereniging van Spoorwegen Personnel atau VCTP yang disebut sebagai Serikat Pekerja Perkeretaapian. Dalam rentang waktu 1910 sampai 1930-an, banyak serikat pekerja yang terbentuk dari mulai serikat buruh, serikat dagang, serikat pekerja perkeretaapian, dan juga serikat-serikat lainnya yang berkembang pada masa itu. Lalu pada tahun 1940, pemerintah kolonial mengeluarkan suatu peraturan tentang ketenaga kerjaan dalam bentuk Ordonnansie Regeling Arbeidsverhouding atau ORA. Peraturan ini mengatur jaminan dan perlindungan pada pekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Namun, pada tahun 1942, serikat pekerja atau buruh yang telah terbentuk dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya ada serikat pekerja pada era kemerdekaan. Serikat pekerja pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam kurun waktu 1940 sampai 1950, terbentuk beberapa serikat pekerja atau buruh yang bernuansa politik maupun non-politik, seperti Gabungan Serikat-Serikat Buruh Indonesia atau GASBI, Ikatan Sentral Organisasi Serikat Pekerja atau ICOSS, dan juga Persatuan Organisasi Buruh. Lalu, pada tahun 1950 sampai 1960-an, cukup banyak serikat pekerja yang terbentuk. Di antaranya, didirikan Pusat Serikat Buruh Indonesia atau PSBI pada tahun 1952. Lalu tahun 1956 dibentuk Badan Kerjasama Buruh dan juga Militer, BKS Bumil. Lalu pada tahun 1996 didirikan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI. Dan pada tahun 1969 dibentuk Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia atau MPBI. Selanjutnya yaitu Serikat Pekerja pada Orde Baru. Pada era ini terjadi perubahan politik yang disebut Orde Baru. Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Perkembangan serikat buruh di masa ini ditandai dengan dibentuknya Federasi Buruh dan juga Serikat Pekerja Unitaris. Yang pertama, Federasi Buruh. Federasi ini dibentuk pada tahun 1973 saat Serikat Buruh mengadakan deklarasi. Dalam perkembangannya, FBSI, Federasi Buruh Seluruh Indonesia, menghimpun pekerja-pekerja bukan pegawai negeri dan ABRI sebagai wadah untuk mempersatukan pekerja di seluruh Indonesia secara nasional dan internasional. Terus yang kedua, Serikat Kerja Unitaris. Melalui Kongres kedua dari FBSI yang diselenggarakan November 1985 di Jakarta dengan menyepakati perubahan struktur dari federasi menjadi unitaris atau kesatuan. FBSI diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, merupakan serikat buruh yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Serikat Pekerja era Reformasi. Sejak era ini pemerintah telah mengizinkan pembentukan serikat pekerja buruh selain FSPSI hingga tahun 2001 terbentuk 59 serikat pekerja atau buruh di Indonesia. Pada era reformasi juga terjadi perkembangan pesat serikat pekerja atau buruh yang banyak serikat pekerja atau buruh yang mendaftar ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menjelang akhir 2005 terdaftar sebanyak 30 federasi serikat pekerja dan 31 serikat pekerja non-federasi di tingkat nasional. Hal ini didukung oleh kebebasan berserikat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh. Adapun fungsi serikat pekerja buruh, yang pertama menampung aspirasi pekerja atau buruh. Yang kedua, menyampaikan aspirasi dan keluhan-keluhan pekerja atau buruh kepada pemberi kerja. Yang ketiga, sebagai wakil pekerja atau buruh pada lembaga tripartite. Yang empat, mewakili pekerja atau buruh untuk merumuskan perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir, membantu dalam menyelesaikan persediaan industrial.
Kemudian ada manfaat serikat pekerja, yaitu untuk kelancaran kegiatan usaha. Yang pertama, sebagai sarana bagi pemberi kerja untuk menyalurkan informasi kepada pekerja. Kedua, sebagai sarana untuk menyampaikan perintah kerja kepada pekerja atau buruh. Dan yang terakhir, menjelaskan peraturan kerja atau perusahaan. Adapun proses perundingan antara karyawan dan manajemen, yaitu lembaga kerjasama di Indonesia. Yang pertama, LKS Bipartite. LKS Bipartite berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja atau buruh dan atau wakil pekerja buruh untuk pembangunan perusahaan, termasuk kesejahteraan buruh untuk menyampaikan keluhan berkaitan dengan masalah-masalah ketenagakerjaan. Dan yang kedua, LKS Tripartite. LKS Tripartite merupakan pemerintah ikut dalam menangani permasalahan antara perusahaan dengan serikat atau pekerja buruh dan pekerja buruh dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Selain itu, wakil pemerintah bersama-sama wakil dan pengusaha dan serikat pekerja buruh dalam suatu lembaga untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perjanjian bersama. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses perjanjian bersama yaitu yang pertama, persiapan, diskusi, penyampaian usulan, 4 implementasi, 5 penyelesaian. Proses penyelesaian perselisihan dalam perburuhan. Misalkan di sini perselisihannya yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar SP. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial bisa dibawa ke biparti dengan penyelesaian 30 hari atau dengan media arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaiannya yaitu selama 7 hari. Kemudian bisa dibawa ke pengadilan hubungan industri pengadilan dan terciptanya perjanjian bersama, kemudian dibawa ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi. Bisa juga langsung dibawa ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi. Perselisihan hak antara pemberi kerja dengan pekerja akibat adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran undang-undang perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. 2. Perselisihan kepentingan, perselisihan yang timbul karena perbedaan pendapat mengenai perbuatan dan atau perubahan syarat-syarat perjanjian kerja dan peraturan kerja. 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan yang terjadi akibat ketidaksesuaian pendapat mengenai berakhirnya hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. 4. Perselisihan antar serikat, pekerja, atau buruh dalam perusahaan. Perselisihan yang terjadi akibat ketidaksesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban antar pihak dalam organisasi. Hambatan-hambatan dalam menata hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 1. Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. 2. Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif. 3. Pengakhiran hubungan kerja. 4. Perbedaan pendapat antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Pembahasan instrumen audit. Ini adalah bentuk dari instrumen audit dalam bentuk daftar periksa. Ini adalah format instrumen audit dalam bentuk wawancara. Dan ini adalah instrumen audit dalam bentuk kuesioner. Kesimpulannya, hubungan industrial menjadi
salah satu aspek yang penting dalam kaitan dengan hubungan ketenagakerjaan secara praktis. Hubungan ketenagakerjaan itu diartikan sebagai hubungan semua pihak yang berhak dalam proses produksi suatu barang atau jasa di suatu organisasi atau perusahaan. Hubungan ini melibatkan pekerja atau buruh dan pengusaha serta pemerintah, serta pihak regulator yang menjembatani dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan hubungan antar pemangku kepentingan terhadap organisasi atau mencapai tujuan baik secara individual dan kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.